Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Sunda ada 3 istilah yang orang tua dulu seringkali menyampaikan kepada anaknya, kalian harus punya 3 konsep. Yang pertama matih, yang kedua matuh, yang ketiga motah. Ya, jadi hirup masina kudu matih, kudu matuh, kudu motah. Nggak apa-apa yang tidak terlalu kenal bahasa Sunda, nggak apa-apa. Nanti Ustadz transit apa itu motah, kan? Kenapa Bu ada istilah itu muncul? Jadi matih ini kaitan dengan kalau ibu bapak dipatuk ular itu perih, dan ular itu biasanya nyimpen perah. Kalau perih berarti ada perahan. Orang yang perih itu biasanya doanya mati. Ya Pak ya, kalau orang yang perih itu biasanya doanya mati gitu. Makanya obat ataupun dokter sendiri ini obatnya mati gitu kan. Mati itu artinya dia 1 kali minum jereg-jeg. Ya. Jadi dalam konteks dulu orang yang disebut mati itu doanya itu mati gitu kan. Dia berdoa itu langsung kebutuhan ataupun apa yang dia mintakan oleh Allah itu langsung diberikan gitu. Kenapa? Karena mati. Kenapa mati doanya? Karena dia perih. Hiji perih betul. Ya. Nuka 2 perih hate, nuka 3 perih pikiran. Eta. Inilah ieu mah dapatnya ngaji nu kieu mah kudu ieu da ieu mah ibu filsafat hidup yang begini mah ya. Kata orang tua dulu kudu perih hirup mah ngarah mati tuh gitu nya. Jadi 1 perih beuteung, cing jalmi nu perih beuteung berarti naon? Lapar. Orang lapar beda dengan orang kelaparan, Pak. Orang lapar beda dengan orang kelaparan. Orang yang kelaparan mah gede amek. Jalmi nu lapar mah moal. Non sababnya jalmi nu lapar mah perih. Kenapa? Orang yang lagi puasa itu perih, doanya mati loh Pak. Doanya mati itu. Makanya kan Rasulullah SAW dakwatus shaim mustajabah. Doanya orang yang sedang saum itu diijabah. Karena apa? Karena emang mati. Kenaon margina? Margi nuju perih beteungna. Nya perih beteungna. Ustad naon bentena anu lapar jeung nu kalaparan. Nu kalaparan mah lipostat di otak tidak mengatur asam lambung. Sedangkan yang lapar itu lipostat di otak itu mengatur asam lambung, sehingga nanti berbeda efeknya. Kan di otak kita ada lipostat namanya. Ini yang mengatur bagaimana siklus asam lambung naik dan turun itu. Hebatnya itu begitu. Jadi kalau orang puasa itu niatnya sudah ada, itu lipostat ngatur Pak, agar nanti asam lambung tidak naik. Tapi kalau orang kelaparan itu lipostat itu udah ngatur. Makanya orang kelaparan itu beda punya amuk-amukan dalam anu kelaparan. Gede amek nu kelaparan mah. Tapi lamun bulan puasa ya tuh pasya. Ditahan teh margina ada bagian yang mengendalikan itu. Lah Ramadan mah but denger ngomongkeun batur wae pere sakitu we atuh. Nya, Ibu urang ngomongkeun batur geus ngasawal gitu. Akhirnya menuju Ramadan senang kewe Syawal kaping 2 jeung direncanakeun jeung tanggalna deh. Ya, karena itu aturan itu diatur oleh itu Pak. Ya, jadi kalau orang yang perih itu kalau perutnya perih lagi puasa itu kan doanya diijabah, doanya mati gitu. Ya, ibu bapak berdoa kapanpun silahkan, kenapa? Lagi mati begitu.
dak jalmi nu sangsara sok perih beuteungnya eta geuningannya, tapi sabar hirupna kade bu doana diajabah nu kitu mah. Doana diijabah, hebat itu. Makanya kenapa? Karena itu kuncinya. Yang kedua perih hate. Ya, perih hate teh sok kaganggu batinna. Manehna didolim, dilukai oleh seseorang, itu kade lamun ngadoa ka Allah eta teh sok jadi mati doana teh. Nah mati lamun ngadoa ka Allah teh. Tapi orang yang terganggu batin itu tidak bisa dilihat dari tubuh, tidak. Jadi lamun aya nu ningali begang eta cantang tuh ngabatin. Neng sia meni hawatos nya begang ngabatinnya henteu ayeuna mah loba nu ngabatin baru awakna. Ya, kenapa? Karena badan itu tidak akan mempengaruhi orang itu kenapa batinnya dia terluka atau tidak. Ayeuna mah teh pangaruh Pak. Mun kapungkurnya nu ngabatin teh teu bisa naon ngagoler, begang, hoream sagala. Ayeuna mah tingali. Sakitu ngabaratin tapi tingali Bu. Lamun cah hirupna teh. Bareud balot ramwe haben. Nah, kenapa? Karena ini jadi orang yang perih hate. Orang yang pernah dimarahi oleh seseorang lalu hatinya perih, tetel mengadoa apa mati Pak. Itu mati itu doanya. Makanya lihat aja, maaf ya, lihat aja orang-orang yang dia hatinya pernah disakiti tapi tanpa alasan bimak tasabu atau bigoirik tasabu bihi, tanpa dia sebetulnya tidak seperti itu, tidak diponiskan bahwa dia salah, tapi dia disakiti. Nah, itu doanya luar biasa Pak, itu mati itu yang begitu ya. Maka hati-hati Bu, jangan lihat orang kedewul, lamun aya budak kedewul jelema teh nya nepikeun ka beungeutna teh loba marana teu buguh gitu beungeutna teh nya. Tah eta teh kade bisi doana mati Pak. Bisinya doana mati gitu kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga nu perih pikiran. Jadi perih pikiran teh nepikeun ka usaha naon wae kudu dipikiran ku sorangan. Ya. Ini bukan promosi Ibu ya. Saya dulu ketika di asrama kalau pulang ke rumah itu bapak bilangnya begini, ucus natong balik. Nah apa teh boga duit cenah keur bekal, mending tong balik di ditu gitu. Pada sim kuring hoyong uwe itu hoyong penak we jeung pun biangnya Bu jeung pun bapak saya enggak. Kamu jangan pulang. Kenapa? Karena cenah apa teh era teu bisa mere duit gitu Bu. Akhirnya saya pulang lagi aja. Berapa tahun di asrama tidak pernah dikasih, tapi perih pikiran kudu neangan tuang unggal poe. Tapi alhamdulillah doana mati. Didoakeun ku sepuh teh mati. Sampai sim kuring mun hoyong daging teh kudu ngadaguan hayam muyung. Lamun muyung hayamna kakara dipencit Bu. Lamun san muyung mah moal. Urang teh kudu kuat ningali hayang daging hayam teh sakalian balik teh gitu ngantosan eta teh. Tapi alhamdulillah Ibu Bapak barudak ayeuna mah hoyong fried chicken tinggal di 10 meter hiji. Kuduna ge jara di ustad, tinggal ieu teh ustad teh tinu hayam muyung ieu teh. Ya, jadi ustad alhamdulillah. Perih Pak. Ibu Bapak pernah mengalami kan perih segala kudu mikir kehidupan orang, mayunan masalah, mayunan problem, mayunan ieu. Makanya kalau Bapak-bapak punya masalah jangan cari jalan keluar ya. Kalau punya masalah jangan cari jalan keluar, tapi carilah jalan ke dalam. Sungguhun moal kapangi atuh masalahna, jangan jalan keluar mah. Naon sababna apa jadi di luar? Ada masalah di jero, ari nyangan keluarnya mau kapenak atuh, tidak akan ada solusi. Kalau anak kita bermasalah jangan cari jalan keluar. Kan pernah bilang apa Ustaz menerangin, jangan menuduh sesuatu. Kenapa? Karena menuduh itu sesuatu pekerjaan yang itu akan merusak hidup kita. Tong tuduh hirup mah. Lamun ibu asam urat jeung bapak tong nuduh kacang, sakitu we karunya kacang dituduh wae mah. Ya, itu teh fitnah kacang kayaknya lila-lila kacang panjang monokan dari fitnah wae. Ya, udah kalau darah tinggi tong nuduh daging domba. Nah, da domba ge masalah. Nah, orang masuk nuduh gitu itu sengadat nuang iya nggak boleh menuduh. Ke dalam dulu. Kenapa? Ada apa dalam tubuh kita sehingga makan itu jadi naik begitu. Sehingga makan ini jadi begini, begitu. Kan ke dalam dulu begitu kan. Jadi kalau keluar itu nggak akan ditemukan. Nah, makanya jadi apa? Jadi ibuna, jadi pikiran itu begitu, mengolahnya itu seperti itu. Ya.
Maka jelema nu peurih mah sok mati doana. Sok mati doana. Kan ujian yang paling hebat itu ketika Allah mengguncangkan jiwanya itu untuk menaikkan level keimanan manusia kan Pak ya. Namun ibu bapak digoncang jiwa itu teh keur naikeun level, eta teh keur naikeun level. Lain keur nyiksa lain. Lain keur nyiksa da dina Quran ge Allah mah bu adil. Kenapa? Dia tidak sedang menyiksa manusia kalau dia punya amal soleh. Nah, hebatnya Allah gimana Pak? Kalau kita di hadapan manusia itu 1000 kebaikan itu hilang dengan 1 kesalahan. Tapi hebatnya Allah 1000 kesalahan hapus dengan 1 kebaikan. Ta eta nu kudu dirobah hirup mah. Urang mah geura hadena loba ku kasalahan hiji leungit. Allah mah 1000 kah gorengan ku kahadaan hiji leungit bu tingali ku Allah dihapus. Coba kita belajar seperti itu, ngarahmati hirupna nya. Ya masalahnya hiji terus geura goreng bu kahadian teh leungit kabehanana. Allah mah enggak Pak, kita banyak kesalahan, ribuan kesalahan, melakukan kebaikan. Kata Allah wa yamhullahul khotoya, aku hapus doa atau dosa-dosa dia dari 1 kebaikan itu. Nah itu kan belajar mematikan diri itu. Bunda maafin ayah. Oh tidak bisa, mau kamari ge aya kene gitu ya. Mas ini sakit hati katanya, ini berkoyak hati saya katanya oleh kesalahan bapak. Bunda tidak akan menerima katanya, ini pecah hati saya. Da salakina diusir dah gini banyak pemenang heula aya gigireun imah salakina jeung indungna nelepon atau ayah mau ke sana, nggak bisa, belum, ini hati ini belum retak, ini retak belum bisa katanya. Wah dipaksa eta pu salakina keukeuh hayang balik ulahun. Cek salakina teh, apa yang bunda rasakan? Coba bapak katanya, ambil di sana gelas. Cokot ku salakina teh gelas teh bu. Kemudian silakan lemparkan gelas itu. Mungkin ku salakina teh. Gitu. Cek bojo-bojona teh. Seperti gelas itu retaknya, pecahnya hati mama. Cek salakina teh, da gelas lagi plastik. Datu boleh sih nama bunda ada bapak teh ngalungkeun gelas plastik. Jadi suami majikan teh, oh atuh sekali balik. Nah atuh hari ibu, jadi tadi narek nyontohan seperti gelas itu pecahnya, ada teh ngalungkeun gelas plastik. Nah, jadi gimana Bapak Ibu? Manusia itu kan begitu. Makanya Pak, kalau manusia berurusan dengan manusia itu selalu rugi. Kalau manusia berurusan dengan Allah mah rugi. 1000 kejelekan dihapus 1 kebaikan di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia 1000 kebaikan hapus dengan 1 kejelekan. Diulang aya istilah kieu. Hujan atau halodo satahun latis ku hujan sapoe. Ta eta Pak, eta teh keur naon? Keur nyiksa jelema anu kitu teh. Ngarah jelema teh bener teh katingali hadena sakitu we. Ulang mah ngarah mati doananya. Kene oh aya kahadean kene geuningan. Sawios aya kelepatan ge da hadena loba kene. Sakitu we atuh. Da enteng bu hirup mah. Nya. Ngarah teh capek kana pikiran. Hiji eta. Muka 2 matuh. Jadi aya apa mati, muka 2 matuh. Hari matuh kumaha? Ahabul a'mal adwa muhawain qalla. Jadi kalau kita ingin ataupun kebaikan itu matuh, terusnya matuh teh istiqomah, Pak. Jadi tidak pernah hilang. Jadi si wadah atau si gelas itu tidak pernah kehilangan air seperti air jam-jam walaupun diminum oleh ribuan manusia, jutaan manusia tidak pernah habis. Itu namanya matuh. Nah, China matuh wae karena dia melakukan konsep dalam hidup itu. Wa in qalla, sedikit tapi rutin. Nah, nggak perlu banyak-banyak. Pengajian itu rutinin aja. Jangan jebret setahun sekali ngajinanya di jam 8 berak atau jam 8 punya jam 8 wengi beres-beres jam 2 wengi dari sakalikeun. Da ngajina setahun sekali udah mah rutin we. Lebu tinggal Pak alhamdulillah tiap minggu kita hadir kan ya. Ini akan membuat kita matuh Pak. Matuh itu amal itu sulit untuk hilang. Plus dengan pahalanya sulit hilang itu. Pahalanya juga sulit hilang. Kalau ibu bapak nanti sakit, nanti tidak datang ke pengajian, itu amal itu pahalanya tetap ada itu. Kenapa? Karena udah matuh. Ya, udah matuh ada di kita gitu, di amal kita begitu ya. Betul kan ibu? Kalau ibu head tidak sholat, pahalanya ada ya. Karena biasa sholat. Kumaha utara sholat nyemual. Da sholatna getara. Ya. Nah itu.
Nah, itu yang kedua ya, matu wa in qalla adwamuha wa in qalla, rutinkan sesuatu itu ya. Yang ketiga adalah apa? Motah. Ya Ustaz ngebahas Quran surat sabaraha cenah hijikana motah. Ya, kan kumaha ustad we da. Ya, kumaha ustad we da damikna ge di ustad, kumaha ustad we. Jadi apa motah? Motah ini dia tidak berhenti berpikir, tidak berhenti bekerja, dia tidak berhenti untuk memberikan eksplorasi dalam hidupnya. Selalu melahirkan inspirasi yang terbaik. Dia motah. Jadi bu sodakoh mah kudu motah, ngalah teu eureun rezekina. Nya, sodakoh mah kudu motah. Lamun ninggal kenceleng teh asup deui kenceleng nu anyar, ulah ieu. Kan we kenapa? Kudu motah, Pak. Jadi lamun jalmi motah sae bu tingali. Ibu-ibu lamun motah sae bu. Motah teh gede cicing. Ucelak acelok. Lamun ucelak acelok teh rudet. Gitu ya Pak. Nah, gitu kan manusia itu wadukal libu datal yamin wadata simal. Manusia itu tidak boleh dia itu. Kalau ada sesuatu yang baik pastabikul khairat. Karena dia apa? Dia tidak pernah berhenti melakukan sebuah kebaikan karena hidupnya motah. Tinggal Ibu bulan Ramadan da mararotah dalam itu tuh. Bulan Ramadan ngada-kada pengajian teh menyepinuh. Mengaraji Quran teh ngajuru aya beres Ramadan ngalewitan teh. Nya, malahan mah aya masjid lain nu ngaji ngalewitan jeung Quran ngalewitan. Nah, begitu. Karena apa? Karena kadang-kadang maaf ya, seperti ada Jumat berkah, Pak. Saya enggak ini bagus ini Jumat berkah bagus gitu. Cuman kan yang lapar bukan hari Jumat saja. Maknya Pak anu lapar di Senin kudu ngadaguan Jumat berkah. Nah, ya kalau kita ada rezeki, ya kita melakukan sedekah itu ya dari Senin juga nggak apa-apa. Bagus aja begitu kan. Tuh ada raguan Jumat. Ya. Nah, cantuan kewe Jumat. Kan nggak bisa begitu, Pak. Nah, kita harus motah ini kan, harus motah. Lalu kita cari ataupun sesuatu yang membuat kita berkembang. Itu yang disebut dengan motah. Sepuh kapungkur wasiatna gitu. Yang lamun reka kota omat hiji kudu mati, dua kudu matuh, tilu kudu motah. Sokna lamun tilu ieu dicekal dipraktekeun hidup bakal sukses teh lain hartina loba duit tapi dipikanya ku batur. Nah eta Pak mukadimah ti ustadnya ini mukadimah we heula ya. Ini kedua ibu bapak, kalau bapak ibu capek lelah gitu kan ya, itu obat lelah dan obat capek itu menurut Ibnu Taimiyah cuma satu obatnya ya. Obat capek dan obat lelah itu satu Pak. Apa kata Ibnu Taimiyah? Anda indal liqa'il mahabbah, Anda harus bertemu dengan orang yang disayangi dan dicintai, maka lelah itu hilang. Jadi lamun bapak capek, ibu capeknya, teh sanes bobo obatnya teh sanes. Kan kadang-kadang kieu, Ustad abdi capek bobokeun we, orang ditidurkan belum tentu dia itu pulih, Bu. Tapi bertemu dengan orang yang dicintai itu pulih, Pak. Sok cobian bisi teh percanten. Cuman satu obatnya. Yaitu apa? Itu. Yaitu inda liqa'il mahabbah. Ketika bertemu dengan orang-orang yang dicintai, jag Bu. Tinggal ya anu bobogohan eueuh kacapek. Nu bobogohan eueuh kacapek. Nu telenyong ka Pangalengan, ka Lembang geranya. Terus hujan dodar gelap ge dina luhureun kebon teh narolo we eueuh kacapek eueuh kasih nu bobogohan mah. Da moal mungkin anu rumah tangga hujanan moal atuh. Nya, nu rumah tangga mah naonan di kebon teh narolo. Ya waktu hese der ya jadi kemana? Kenapa sih orangnya itu? Orang jatuh cinta itu begitu. Wah gitu tuh. Capek begitu teh. Gerai Bagdung cenah ni hoream tinggal ku indung nama ku bapana pitah mani telepon ku kabogohna. Udah mani belum mani dulu kan pacar aku. Jual mani budak.
Nah, kenapa? Karena itu ya, ini namanya apa Pak? Inner power namanya, inner power. Jadi kekuatan yang dari dalam. Makanya kalau ingin hidup tidak capek, bagaimana? Ya bertemu dengan orang-orang yang dicintai. Ketika Anda diputuskan oleh orang yang disayangi, capek hidup itu, walaupun segala ayah. Ya, walaupun segala ayah, dah capek tuh Bu. Kita mencintai anak, mencintai keluarga, ketika bertemu kan plong. Ya, plong teh. Ya musim kuringnya mun latihannya, latihan musim kuring. Lamun ayeuna wangsul, aya incu, jual dilawang teh abah, ini asa leungit eta teh capek teh. Aku incu hungkul biasa kitu Bu tinggal. Ibu juga sama begitu. Makanya Bapak Ibu harus tiap hari jatuh itu. Tiap hari jatuh cinta. Usah kemana lain jatuh cinta itu kawas baru dah kayana. Kita harus jatuh cinta terhadap ilmu. Sok ibu kadia tinggal bapak tumping kadia cara rapi itu non sababna karena saya akan bertemu dengan orang yang dicintai. Ibu juga bapak bertemu dengan orang yang dicintai dan bertemu dengan ilmu yang dicintai. Nggak akan capek Pak. Tapi lamun orang diajar tersep karena ilmunya capek. Kayak 10 menit wis Pak belit betul teh. Mata segala pabalit Bu. Kenapa? Karena itu kuncinya di mana? Nah, indal liqa'il mahabbah. Kalau ketemu kata Ibnu Taimiyah, temui orang yang dicintai. Pak, dulu ada orang Badui itu 3 hari 3 malam. Dia pergi dari gunung tidak pakai sendal. Ini tidak pakai sendal. Dia lari itu Bu. 3 hari 3 malam untuk menemui siapa? Aku ingin menemui Rasulullah yang aku cintai, begitu. Dan dia tidak pernah lelah. Kenapa Bapak Ibu? Karena terjadi peningkatan HSP72. Namanya dia ada namanya protein di darah. Kalau protein di darah itu naik, maka Bapak Ibu tidak akan capek. Dan itu adanya di mana? Cinta. Love. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan Ibu Bapak datang ke tempat ini betul-betul ada rasa cinta terhadap ilmu. Walaupun tidak mencintai ustadznya. Ya, minimal begitu kan baik resep ka ustad lagi nu penting karena ilmu nawe ya, karena begitu kuncinya. Oke, nah ini sedikit ya Bu ya, sedikit aja materi kita akan menerangkan tentang value, tentang manusia itu punya nilai di hadapan Allah gitu kan. Kita belajar value Pak, dikit aja. Nanti maaf ya, di tengah-tengah materi Ibu nanti ada tim dari Sunduk di Sikoma untuk program sembako untuk doa Pak bulan Ramadan. Tapi dari sekarang dulu nanti saya instruksikan. Ini saya belajar value. Saya belajar ini dulu. Ini Pak ya. Ini Bu uang. Ini berapa? 1.000. Ini gambarnya Pak bawa bedog. Ya ini bawa ini golok ini. Cacakan 1.000 nu ngajagana mau bedog sakitu we. Nah, ini kan ini. 2 saya bawa yang ini Bu. Nah, itu. Ini berapa? 50.000. Dan ini gambarnya seorang, dia tidak bawa pistol. Padahal 50.000, tapi dia tidak bawa apa-apa. Lengah we Bu tingali, padahal 50.000. Kuduna iya nu bedog teh. Nah, kuduna iya ada 50.000. Nah, tapi ternyata tidak ini. Yang 50.000 ini. Yang ini lagi Pak. Nah aja kusim gue yang disiapkan artosna kita biasa bawa duit sebetulnya mah. Nah, Ibu yang ini gambar siapa? Nah, ini gambar ini Pak, gambar presiden 2. Malah ini si ganu keung kudu duaan. Padahal uangnya itu 100.000 Pak. Ini Bu uangnya 100.000. Ini berdua ini Bu. Nah, begitu. Kira-kira punten Pak, lamun ku ustad dialungkeun ka jalmi kinten ibu bapak badannya anak nu mana? Kan? Nah, badannya anak anu ieu anu dibedogan. Badannya anak nu ieu Pak anu ngahulang nyalira. Katanya pebade ieu presiden kara resep. Nah, orang pasti ngambil ini ya.
ngambil ini. Kenapa? Yang ini apalagi yang gambar monyet yang 500. Itu monyet gitu kan. Nah, jadi begini Pak Ibu ya. Ini saya belajar dulu. Ini Quran ya Bu. Quran ini ya. Ini menyampaikan seperti ini. Bapak, kalau seandainya yang 100.000 ini saya sobek angka nolnya 1, mau diterima enggak? Enggak. Apakah jadi 10.000 enggak? Enggak, walaupun nolnya berkurang, ini tidak jadi 10.000 karena ini kan gambar untuk 100.000. Disobekin nolnya 1, itu ini enggak akan diambil ini. Tapi yang ini juga saya ambil, kemudian angka 5-nya saya sobekin. Ku ibu ada di sana moang. Tapi namun iya. Bu iya nih Bu, hurufnya ayaken lengkap ya, satunya dengan nolnya lengkap gitu. Lalu saya kasihkan, kira-kira mau diambil nggak Pak? Maaf Bu ya, orang akan ngambil ini, walaupun ini kan begini, tapi karena ini masih lengkap, satunya ada, nolnya ada, lumayan ini buat beli seblak. Nu iya mah anggar mau bisa dibelikan nya gamarna ieu eta teh 50.000 sudah nol dari mana leungit eta 100.000 ini kan nolnya hilang 1. Maaf Bapak Ibu, itulah hidup manusia. Jadi walaupun ini risak begini, tapi kalau masih angkanya tidak hilang, ini masih laku Pak. Tapi walaupun ininya bagus, tapi kalau hilang 1 huruf ini nggak akan laku. Manusia itu berbicaranya value-nya, nilainya, bukan ininya, bukan ini aksesoris yang begini. Akhir naon 100.000 tapi sararoek nolna. Mending iya we punya ngagelak. Nah, seperti ini. Dan ini kalau digini-gini juga, Bu Pak. Tuh di kieu-kieu, ieu anger moal ruksak. Ieu ruksak ieu dialungkeun dicokot kene. Naon margina? Da ieuna lengkep kene. Manusia walaupun dia itu disiksa, manusia itu walaupun dia dikoyak-koyak, walaupun dia dihina, kalau masih punya nilai, dia akan dicari loh. Yang penting nilainya nggak boleh hilang. Karena hidup itu harus seperti santan. Santan itu sebelum jadi santan, itu dia dikadek heula, kemudian dilemparkan dari pohonnya, lalu kemudian ditacak, kemudian dipesek, kemudian ditarok, lalu kemudian diparut, diperes jadi santan. Manusia itu tidak pengaruh Pak, walaupun digimanain, yang penting nilainya tidak hilang. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bapak Ibu sekarang hidup mau cari apa? Mau cari gambar, mau cari nilai gitu aja. Teu naon, urang teh boga naon gitu penting boga nilai we. Puntennya ieu mah dasarna skawdor press. Ya, ini mau saya kasih contoh aja begitu kan. Ini artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, maaf Pak, kalau loket Bapak Ibu kosong, lalu kemudian hilang, tidak ada surat berharga dan tidak ada uang, moal diteangan moal. Kan baik lelit ya dawuh nanaonan. Tapi kalau di loket ini ada KTP, ada SIM, ada uang, maka ibu bapak pasti cari. Jadi yang menjadi persoalannya loketnya atau isi loketnya. Nah itu masalahnya. Jadi lamun ibu boga mobil atau boga supir anger mau jalan. Ya, maka anu penting supir atau mobil. Nah ini boga supir ngaharuan mobilan. Ya, artinya dua-duanya juga perlu, tetapi jangan sampai dia itu memperhatikan casing tetapi ternyata kuotanya tidak ada. Buat apa iPhone yang terbaru tapi unggah di WA tara nggak jawab, unggah di telepon anger teu diangkat, dewe kuotaan. Hidup manusia itu kan yang penting ada kuotanya, bukan HP-nya. Gararaya HP aralus, tapi nggak ditelepon pernah diangkat, bukan itu Pak. Hidup manusia itu seperti itu. Makanya Allah kasih di Quran ada untuk menaikkan value manusia itu 1. Nah ini ya, agar kita punya value, nggak apa-apa. Orang mau di kampung, mau di kota, kemudian orang mau sekolah, mau tidak, gak ada masalah Bu. Bagi kita bukan sekolah yang menentukan, tapi value-nya dia apa, punya apa gitu kan. Juga banyak sekarang orang-orang yang sekolah tinggi tapi ternyata tidak memiliki nilai kan. Nah, jadi yang pertama apa? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada bihima fa alaihi bil ilmi. Itu value yang pertama. Manusia harus memiliki knowledge, dia harus punya pengetahuan. Dia harus punya pengetahuan.
Kenapa Pak? Ini pengaruh sekali. Makanya Ustadz tadi bilang, bukan harus sekolah, tapi harus memiliki pengetahuan. Tidak sekolah pun tidak apa-apa. Bapak Ibu juga ini lagi nambah pengetahuan. Kan yang ngisi di sini banyak profesor, banyak kiai, banyak doktor. Itu kan serap saja ilmunya. Begitu. Kenapa? Yang penting kita punya value yang pertama apa? Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Ingin dua-duanya apa? Ilmu. Dakwah ilmu gampang, Pak. Saya dikenal itu karena ada ilmu. Kalau saya tidak punya ilmu, kalau saya tidak punya pengetahuan, siapa yang mengenal saya? Karena apa? Itu ada nilai di pilarian. Karena napalkan sepanuk usad ucuh haripun masjid. Kanggo naon Bu? Aya pengajian. Tepuguh-puguh joli sepanukan we. Bari eueuh acarana naon? Keur naon sepanduk eta? Mata kamari uju pilkada, sepanduk Bu calon bupati jeung sepanduk pengajian simkuring hampir sarua lobana. Mata kayak ibu-ibu abdi nah milih usad ucuh itu. Padahal lain eta mah sepanduk pengajian gitu banyak. Tapi bukan itunya, tapi ada apa? Ini Bu. Nya. Dulu zaman Nabi Sulaiman, ada seorang perempuan janda dituduh berzina. Itu dituduh berzina janda itu. Lalu kemudian datang ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengadu kepada Allah. Ya Rabbuna katanya, anzil alaihil ilm. Iturunkan kepada kami pengetahuan. Bagaimana membuktikan bahwa orang ini, si perempuan ini nggak mengaku berzina. Tapi saudaranya yang akan mengambil hartanya tetap menuduh dia zina. Kalau dia dituduh zina kan diranjam Pak. Lalu kemudian hartanya pindah. Lalu apa kata Allah? Ya Sulaiman katanya. Engkau lihat karena apa? Apa yang dibuktikan oleh saudaranya itu? Dia membawa spray yang di sana ada seperti spermatozoa. Oh. Jadi si laki-laki ini bawa spray yang dipakai zina oleh bibinya itu katanya untuk membuktikan bahwa dia berzina harus dibunuh. Allah apa Mbak ngobrol dengan Nabi Sulaiman? Engkau bakar spray itu dan dapat dibuktikan bahwa cairan itu sperma atau air. Itu hebat Pak. Ternyata dibakar oleh Nabi Sulaiman Bu, si spray itu akhirnya spraynya terbakar. Kata Allah, wanita itu tidak berzina karena kalau itu sperma maka tidak bisa membakar kain yang kena sperma karena sperma memiliki kandungan bisa menurunkan panas dari api. Begitu Al-Quran ini Bu, diteliti oleh Profesor Dr. Galileo di Italia. Ternyata sperma itu dia itu tahan api. Nabi Sulaiman udah membuktikan dulu itu Pak. Kenal sih kan? Ibu dapat pengetahuan kan? Saya juga dapat pengetahuan. Kenapa? Karena spermatozoa kalau kena ke dalam kain kita itu kan tidak najis. Tidak najis. Berbeda dengan air kencing. Itu adalah najis. Itu knowledge. Ya, dan kita jadi tahu Pak, maaf, orang yang keluar spermatozoa dan sel telur itu wajib mandi karena dia itu tahan api. Supaya orang tidak disiksa ketika berhubungan, dia wajib mandi karena kalau dia sudah berhubungan tidak mandi, dia akan dapat siksa dari api itu. Itu kan nyambung yang begini. Nah ini salah satu kenapa kita punya value itu. Jadi tahu Pak segitu. Makanya ceceran-ceceran ataupun sperma itu tidak akan, api itu bisa turun 40% hasil penelitiannya. Satu itu. Dua ya. Yang kedua. Nah Bapak Ibu ya, silahkan untuk tim Sunduk untuk maju dulu. Silakan untuk bergerak sebentar, saya mohon maaf. Silahkan keluarkan infak terbaik seadanya. Kalau tidak punya, senyum aja kepada yang lewat. Ya, senyum aja. Senyum itu sudah sedekah. Nang kayak begitu dibuka di debat saruri, hungkul jerona. Ya, ini untuk ini Pak, untuk acara nanti bulan Ramadan. Enggak. Sebentar saja, 5 menit.
Terima kasih. 450 paket Ramadan untuk duafa dan yatim itu akan disampaikan oleh Masjid Istiqomah nanti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sedikit yang ibu titipkan, bapak titipkan akan menjadi saksi, jadi sedekah jariah. Kedua Pak, ini nyambung dulu ya. Satu tahun itu Bu, itu 365 hari. Kalau kita dengar adzan satu hari 5 kali, itu akan terdengar kurang lebih 1825 kali adzan. Itu kalau kita dengar adzan 1825 kali. Kemudian kali 30. Kemudian kali 5. Kalau kita hitung waktu Bu ya. Dan ibu, bapak, karena bumi ini bulat, maka suara adzan di mana-mana tidak berhenti 24 jam. Suara adzan itu nggak berhenti 24 jam. Karena bumi ini bulat, Pak. Di Indonesia 5 kali, di Malaysia 5 kali, di Thailand 5 kali, semua adzan termasuk di Arab 5 kali. Kalau satu hari kita itu dengar adzan 5 kali, kali 365 hari, itu berarti Bapak tinggal hitung berapa jumlah adzan. Dan setiap negara karena dunia ini berputar, maka 24 jam manusia tidak berhenti nyambung dengan Allah. Ini yang disebut dengan apa Pak? Psikoreligius. Jadi ketika ibu bapak mendengar adzan, jangankan orang muslim, orang kafir pun itu bisa berhenti. Karena terjadi psikoreligius namanya. Malahan ayah jami pun ternyata keur ngomongkeun batur, ilasna adzan heula gitu. Aya nu keur judi euleun heula eta mah. Geusna adzan heula. Bapak Ibu lagi rapat saja negara adzan bisa berhenti itu. Geusna atau sering si adzan bisa. Ada orang maafin, ada orang yang sedang melakukan maksiat itu ngadenge adzan eureun. Biasanya puntennya adzan heula sakedap gitu. Geus adzan heula ya gitu kita. Maaf Bapak Ibu. Siapa makhluk yang dia paling atau yang takut sama adzan? Yang takut sama adzan siapa? Setan. Cuman iblis yang takut sama adzan. Jadi iblis itu, setan ini kalau dengar adzan dia lari itu. Makanya si kuing mah kieu da iblis mah elehan. Pak tinggal nih ngadenge adzan we lompat. Maka kalau anu ngadenge adzan lompat eta teh berarti lain. Eta teh maturan iblis eta teh gitu. Jadi iblis eueuh baturnya, jadi turutan. Kenapa? Jadi makhluk yang paling penakut itu enggak ada kecuali iblis, Pak. Kenapa? Dengar adzan saja lari. Tapi nah Ustaz loba nu kagoda, berarti itu lebih kuat, orang lebih eleh. Kenapa? Karena dia akan lemah. Ciri lemahnya apa? Dengar adzan saja lari itu. Namanya areleh atuh ku iblis. Ningali atuh cenah abdi cenah kagoda ku setan. Naon cuk setan teh gitu. Ya, nyalahkan setan dari ibunya. Cek setan teh, Anda sendiri yang lemah. Kami ini sudah lemah, Anda sendiri yang begitu. Setan disalahkan wae. Selama nih nu ituna abdi disalahkan gitu. Mun anu korupsina itu gerabu, saya keasupan setan. Cek setan teh naon cenah. Ya, orang berzina dia yang menikmati, setan disalahkan enggak? Ya, begitu. Makanya iblis juga. Dan itu frekuensinya di mana? Dan ternyata suara adzan 24 jam itu, Pak. Dan ini namanya psikoreligius. Dan ini terjadi kepada hubungan manusia. Makanya manusia yang tidak pernah sholat, kebutuhan hidupnya tidak akan ditanggung oleh Allah. Karena dia sedang tidak terhubung. Suatu-waktu dia akan bermasalah dalam hidupnya. Beres sholat, beres amanah, beres hidupnya. Kan begitu. Nah ini Bu, ini knowledge yang seperti itu. Yang kedua, ya benar lagi ya. Nanti kalau nggak tamat nggak apa-apa. Kan ada 5 value Pak. Ada 5 supaya uang ini tidak hilang angkanya ya. Supaya uang ini tidak hilang angkanya. Kita juga jangan hilang angka. Nggak apa-apa. Hilang aksesoris nggak apa-apa. Ibu teh 2 genep glowing, hari genep 2 mah ngagulawing pokoknya mah. Sok ke tong agu gulung we ieu, tong agu gulung we ieu. Keneng ge da bakarobah.
Aslinya, kalau orang sudah mati lepas semuanya, emas juga lepas semuanya itu. Jam tangan, emas, baju, kolor, lalu ngitan. Begikeun ka aya waos palsu dina emas didagoan ku ahli warisna. Dagoan geus ada si bapak tinggal cenah aya emasan ieu 3 gram waosna meninggal dunia ayahnya Bu didagoan nepikeun ka nyumpingkeun dokter kanggo nyokel nu eta. Tingali begitu dicokel teh cangak ka toko emas dicek teh arepek teh lain emas emang huntuna koneng. Ya bakat tinggali harta mah punya aksesoris mah tinggali kudu hirup wae di dagoan tinggali nya kita mau apa gitu ya. Yang kedua adalah apa? Value manusia itu yang kedua adalah attitude, sikap. Jadi sikap kita kalau kita senyum pada orang lain lalu dia tidak senyum itu kudu dipikiran kan baik dah naon biwir-biwir itu sina meni nyeri hate sina tinggali sakitu ibu sina star senyum meni hare-hare kan baik atuh ari itu mungkin itu gak mau Rasul keluar dilempar oleh Yahudi kalem we Nabi mah naon sababna kata Rasulullah biarlah aku yang mengelola attitude. Kenapa? Karena kamu atau aku pun melawan bisa tapi tidak dilawan juga bisa kan tergantung kita urang mah kudu sarua wae jelema teh lamun ku ieu ka dieu ka urang kieu kudu kieu saruana kedah kitu atuh pahirup mah biasa we atuh ya karena kita punya sikap Bu kita punya sikap begitu. Jadi kalau ada orang yang dia dikasih lalu dia kemudian membenci kita jalan we Pak teu naon da urang mah lain urusan jeung manehna urusan jeung Allah sakitu we ya. Makanya attitude ini, sikap ini ada di kita, bukan di dia, bukan di dia. Kalau di mereka itu nggak masalah. Ibu bapak mau gimana juga masalah. Sing lamun ibu bapak nyeri waos, anu nyeri waos saha? Nu nyeri waos saha? Urang, nu ngarasakeunana. Make jeung urang si ibu ni karunya nyeri waos nah. Saya ikut merasakan nyerina. Wah bisa ngabohong. Ari emang urang teh nyeri huntu kan moal atuh. Da kudu sarua nyeri huntuna nya kakara ngarasa nyerina karena yang paling pokok bagaimana kita memiliki sikap. Nah, memiliki sikap. Orang marah, orang benci, aku mah urang we. Saya tadi malam Ustad bade dicana ka pengadilan moal karunya bisi inung bisi budakna jeung pamajikanana nyeri hate. Udah begitu. Ustad mau dibawa ke pengadilan enggak? Pencemaran nama baik enggak? Biarkan karena saya bisa kuat tapi keluarga mereka belum tentu kuat begitu beres kan dayana naon ya ada masalah sampai saya ditelepon mau dibawa Ustad ranahnya pasal KUHP begini pencemaran nama baik karena saya nggak perlu biarkan kenapa saya udah kuat nggak apa-apa ya coba lamun kusim kuring kaditu Pak kesandan tuh keluarga itu kuatnya beres gitu ya begitu Bu hirup mah jadi untung liwah ting beak umur capek karunya urang teh mana ngagugulung karudat teh begitu ngeunteung geus kolot begitu ngeunteung asing geus kolot geuningan can pernah merasakan kebahagiaan da eta mah ngagugulung eta begitu can geus kolot geuningan begitu orang ingin menikmati maut we. Nah, makanya di pas gitu kan. Attitude itu harus kita kelola dengan bagus gitu kan. Itu 2. Kemudian yang ketiga, minded. Growth minded. Kita harus punya cara berpikir berkembang menurut keinginan Allah. Pabama rahmatin minallahi lintalahum fa in kunta padun golidul qalbi lan padu min hauli. Jadi ternyata masuk surga itu bukan karena dia tidak punya dosa tapi karena dia punya rahmat Allah. Nah jami mah aya salah bu aya kurang. Lamun ku Allah tos dipasihan rahmat maka surga Pak. Laras. Ya. Kita lamun aya gelas kotor tong dialungkeun bersihan engke hiji waktu si gelas itu bisa kapake sakitu we. Dan urang mah kitu mun aya nu kotor teh hayang dibalangkeun wae. Salaki kotor balangkeun. Ganti deui balangkeun deui. Ganti di kolam bah aya 18 kali wae dibalang-balangkeun we.
untungnya geus kolot meureun buja ya 82 tahun. Mama bade dibalangkeun dia, geus capek. Geuningan kitu-kitu kene. Ya begitu kan manusia itu kan diuji, itu apabila ujian itu datang dia akan diuji dengan yang sama. Itu namanya remedial. Remedial itu kan ujiannya sama, pelajarannya sama, tidak akan diganti oleh Allah. Selama dia punya masalah dengan anak, ujiannya anak. Kalau belum beres. Selama dia itu diuji oleh Allah dengan suami, maka masalahnya sama, Bu. Kalau belum beres, karena remedial tidak mungkin dengan pelajaran yang berbeda. Ujian ulang itu kan pelajarannya sama. Nah, jadi dia memiliki apa? Minded. Kos manuk. Ya, 5 menit lagi, Pak. Manuk, perang manuk. Manuk itu kan dia punya value ya. Dia itu Pak kalau dia di pohon itu ada badai, tenang dia. Santai we gitu. Kalau ada badai tenang dia, santai. Begitu. Kenapa? Karena dia kan punya minded. Saya bisa terbang. Jeung manuk mah banyak. Manuk mah kali itu kadil hampan sakitu we. Aya ketinggali manuk ngahuleung. Loba masalah manuk ngaharuleung, manuk teh karung kieu. Justru anu boga manuk ngaharuleung mah. Manuk ini tara. Geleung ka ditu ka dieu eunteub di dieu celek, eunteub di dieu celek. Sanaran teh we manuk mah hirupna. Tah hirup teh kudu kitu ka siga manuk, ka ditu ka dieu teh meni enteng teh gitu. Dan itu di mana adanya? Di growth minded kita. Bahwa kita tidak punya masalah dengan orang. Biarkan orang bermasalah dengan kita, biarkan saja. Yang penting kita tidak bermasalah dengan orang. Berapa itu, Bu? 3. Oh, ayeuna opateun. Nah, yang keempat adalah skill. Pamayya'mal yang tadi. Pada parogta pansob wa ila rabbika pargon. Karena kesempatan itu akan terjadi kalau ada kemampuan. Kalau ada skill. Banyak kesempatan kalau tidak punya kemampuan nggak bisa, Pak. Semua ingin umroh kan? Semua ingin haji, Pak ya? Umroh haji hoyong punya. Angkat tunggal tahun hoyongnya. Ada kesempatan mah yang mampu. Nah, maka itu di-upgrade dulu yang ininya. Nanti juga naik teng dengan sendirinya. Itu namanya value. Dan yang terakhir ya, yang terakhir manusia itu nilai di hadapan Allah itu dia memiliki nilai religious minded. Sok ngadoa ka Allah nya. Da aya hal-hal Bapak Ibu anu urang teh tiasa mecahkeun ku doa beres sakitu we. Ya. Ya Allah, abdi teh ieu teh masalah teh teu beres-beres. Jol ngadoa teh jol beres we. Nah, itu ada Pak disebut teh spiritual body religious minded. Itu nilai. Makanya uang walaupun ini risak jeung angkana 1000 ini bakal tetap diambil minimal kalau tidak dipakai beli diasupkeun kana kencoy. Ya, karena memiliki 5 yang tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita ke depan semakin bernilai di hadapan Allah. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti ngaji, supaya kita tetap dalam bimbingannya. Terima kasih semuanya. Menghadapi bulan Ramadan kurang lebih 1 minggu lagi ke depan. Tidak ada sebetulnya untuk saling memaafkan. Cuman saya maaf kurang nyuhunkeun ka Allah mugia sasih Ramadan cing sarehat sadayana. Cing barokah keluargana. Oke, semua keluarga kita diberikan rezeki yang berlimpah. Saya kira itu saja. Mohon maaf. Terima kasih wilujeng Ibu Bapak. Nurih ti dieu sadayana aya dina ridho Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.